bersama BJ Channel. Yang saya pegang ini adalah solder 40 watt yang panasnya berkurang ya. Jadi untuk menyolder itu susah sekali untuk bisa melelehkan untuk timahnya. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman untuk mengatasinya. Ini saya coba dulu. Ini kondisi solder saya sudah nyala ya, sudah hidup ya. Tapi kita tempelkan untuk bisa melelehkan timah susah sekali, apalagi yang tebal untuk timahnya. Ini harus menunggu lama untuk bisa melelehkannya. Bisanya meleleh lama sekali. Ini padahal sudah menyala ya. Ini coba saya tempelin timah ya. Kalau timah saja meleleh, tapi untuk melepaskan timah yang sudah terpasang agak sulit. Sekarang bagaimana untuk bisa mengatasinya supaya solder ini bisa saya manfaatkan, bisa untuk bekerja. Bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah trafo. Ini trafo ini akan bisa membuat solder lebih panas. Kebetulan saya mempunyai yang 5 ampere dan CT, padahal tidak harus 5 ampere dan CT ya. Oke, caranya kita baca dulu di AC nya. Ini 0 dan 220 tetap sama, kita menggunakannya seperti biasa kita menghidupkan trafo dengan menggunakan jack listrik tentunya. Jack kita pasangkan di 0 dan 220 seperti biasa ya. Ini di 0 dulu. Ini saya menggunakan solder 60 watt, jadi nanti yang 40 watt bisa terasa seperti 60 watt. Oke, yang satu kita pasangkan di 220. Sudah terpasangkan 0 dan 220 AC. Selanjutnya kita siapkan sebuah kabel ya. Ini kabel ini untuk menjemper ini ya, dari 220. Ini kita sambungkan dulu, kita jadikan satu ya. Kita jadikan satu di 220. Ujung yang satunya kita jemperkan di DC atau lilitan sekunder. Jadi primer dan sekunder kita jemperkan. Karena ini kebetulan pakai trafo CT ya, ini saya jemperkan di CT saja ya. Kita pasangkan di CT, padahal tidak seharusnya di CT ya, bebas, tinggal kita memilih sebenarnya. Untuk rekan-rekan yang punyanya tidak CT bisa digabung dengan 0. Selanjutnya bahannya yang perlu kita persiapkan yaitu sebuah stop kontak. Ini stop kontak biasa yang sudah saya pasangkan kabel di dalamnya, dan ini kabel saya buat pendek supaya bisa terlihat semuanya. Lah kabel inilah, ini kita pasangkan di trafo ini dengan cara yang putih saja. Ini saya pilih supaya sama. Ini kita pasangkan sama-sama di 0 AC. Oke, salah satu kabel stop kontak kita jadikan satu dengan 0 AC. Untuk selanjutnya tinggal yang satu kabelnya ini kita pasangkan di jalur DC.
Ini sebenarnya bebas untuk memasangnya, yang penting tidak sama-sama di CT ya, nanti konslet. Yang penting di luar CT, bisa di 12, bisa di 18, bisa di bawah ya, ini 25 dan 32, itu bebas. Tapi saya pilih sekarang 18 saja. Ini saya pasangkan di 18. Jadi ini ambil 18 volt. Seperti ini rangkaiannya, urut-urutannya. Tinggal kita pasangkan di stop kontak yang 220. Tapi saya cek dulu listrik saya tegangannya berapa, yang seharusnya 220. Ini di skala 750 volt AC ya. Listrik saya hanya 211 volt, yang seharusnya 220. Sekarang rangkaian ini trafonya kita nyalakan di sini, dan stop kontak yang baru nyala tentunya. Tinggal kita pindahkan untuk soldernya, solder yang 40 watt ini kita pindahkan colokannya ke colokan yang baru. Oke, kabelnya panjang ya, kita nyalakan di sini, tunggu beberapa saat. Ini tujuannya membuat rangkaian ya, ini adalah membuat booster begitu, untuk menaikkan tegangan dari yang aslinya, yang tadi 212 ya, itu kita naikkan tegangannya. Sekarang kita cek yang tadinya ini tadi 212, kalau ditambah 18 volt itu berarti di sini sekitar 230-an. Kita cek dulu. Goyang terus ya, tidak stabil. Memang aslinya listrik saya tidak stabil, tapi kebanyakan 230, berarti rumusnya sudah benar. Dipastikan tegangannya sudah naik ya, walaupun goyang-goyang. Kita coba sekali lagi, kita pastikan 18 volt ditambah 200. Nah, emang tidak stabil ya, 213, 211. Oke, benar, sekitar 230. Oke, kita anggap sudah jadi begitu saja ya, tinggal mencoba nanti. Tapi untuk menunggu hasilnya biar panasnya terasa, kalau membuat sebaiknya ada pengamannya. Misalnya saklar dibuat saklar silang misalnya, karena ini hanya untuk di saat listrik drop ya, seperti listrik saya termasuk drop kurang dari 220, perlu saya naikkan untuk bisa mengerjakan solder. Di saat listrik normal sebaiknya penggunaan tidak menggunakan booster ini, menggunakan listrik biasa. Oke, karena bisa pemakaian lama itu bisa merusak untuk elemen solder itu sendiri. Jadi sifatnya darurat begitu saja ya, di saat kita menyolder susah atau menyolder yang tebal-tebal. Sekarang kita coba apakah berhasil. Ya, kita coba.
ada perbedaan tidak. Ya, langsung meleleh. Ya, paling tidak sedikit membantu. Kita pindahkan, coba. Sangat membantu. Yang dipastikan ada perubahan tentang suhu panas dan bisa melelehkan timah. Hanya untuk yang membuat misalnya gagal, bisa dibolak-balik, tidak harus seperti tutorial ini ya. Misalnya kurang panas tinggal dibalik, atau misalnya pakai 12-12 tanpa CT, 18-18 tidak melewati CT, bisa. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Tentu masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Dadah.